Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Manajemen Resiko. Yang mana di sini kami akan menjelaskan demonstrasi terkait aplikasi Menrisk. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Livia Nashwa dengan NPM 23170510022. Nama saya Zahra Citra Apriliana dengan NPM 2317051049. Nama saya Alvarin Skina Yuga dengan NPM 2317051012. Nama saya Bernardina Riantia Putri dengan NPM 23170510006. Perkenalkan, nama saya Fajria Indriani dengan NPM 231705116. Oke, pertama penjelasan terkait demonstrasi login akun akan dijelaskan oleh Saudara Zahra. Dipersilahkan. Oke, pada aplikasi Mandris ID ini, alur penggunaannya dimulai dari proses login ke sistem menggunakan akun kita, dan setelah berhasil masuk, login dulu. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama yang menampilkan ringkasan kondisi risiko organisasi secara real time. Setelah login dan masuk ke dashboard tadi, langkah pertamanya adalah membuat entitas risiko. Entitas risiko digunakan untuk mendefinisikan unit atau objek yang akan dikelola risikonya. Untuk membuat entitas risiko, pilih menu entitas risiko pada sidebar, kemudian klik tombol Add. Di situ ada form dari entitas risiko, ada nama, scope, konteks internal, konteks eksternal, stakeholder, unit, dan owner. Diisi sesuai studi risiko yang ingin dianalisis. Setelah seluruh data diisi, klik tombol Save untuk menyimpan entitas risiko. Nah, langkah kedua yaitu membuat sasaran kegiatan atau lokasi. Setelah entitas risiko yang tadi berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah menentukan sasaran atau kegiatan yang ingin dicapai oleh entitas tersebut. Sasaran ini nantinya akan menjadi dasar identifikasi risiko. Klik nama entitas risiko yang telah dibuat, masuk ke menunya, tadi sasaran kegiatan atau lokasi, klik Add, dan isi form sasarannya. Di situ ada sasaran induk, pilihan sasaran. Nah, contohnya itu ada sistem informasi akademik atau sistem informasi penjualan. Terus pilih strateginya dengan mengklik dengan tombol plus itu. Terus contoh strateginya itu ada meningkatkan keamanan data, melakukan backup data berkala, monitoring server 24 jam. Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan sasaran kegiatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita akan langsung ke risk assessment yang identifikasi resiko. Nah, yang pertama itu kita nge-add dulu resiko negatifnya. Nah, di sini nih kita pilih tanggal resiko, terus pilih sasarannya. Di sini nih udah ada sasaran sistem informasi akademik sama informasi penjualan. Nah, terus nilai sasarannya yang mau kita buat, terus peristiwa resikonya, penyebab resiko, terus kita milih jenis dampak sama kriteria dampaknya. Ada jenis dampaknya itu ada dua, dampak kuantitatif sama kualitatif. Kalau kriteria dampaknya tuh ada gangguan operasional, dampak resiko keuangan, sama dampak resiko sosial. Nah, terus setelah itu kita klik save. Nah, di sini nih kita udah membuat contohnya itu sistem informasi akademik yang bisa terlihat di dalam tabel ini. Saat diklik, nah ini hasilnya ada tanggal resiko,
Nah, terus ada sasarannya itu sistem informasi akademik, nilai sasarannya itu 100, peristiwa resikonya itu sistem down saat pengisian KRS. Penyebabnya itu yang pertama lonjakan penggunaan saat mengakses sistem, yang kedua itu server tidak kuat menampung jumlah pengguna. Jenis dampaknya itu kualitatif yang dipilih, terus kriterianya itu kriteria dampak tuh gangguan operasional. Nah, dampaknya itu yang pertama keterlambatan pengisian data, yang kedua itu sistem tidak bisa diakses. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya untuk risk assessment dari analisis, yang pertama kita sudah melihat peristiwa risiko yang sudah ada, yaitu sistem down saat pengisian KRS. Nah, begitu juga dengan penyebab dan dampaknya. Selanjutnya ada pengendalian yang berjalan, yaitu yang pertama ada maintenance sistem sebelum periode KRS. Dan yang kedua ada penggunaan hosting atau cloud server. Yang ketiga ada backup server dan data rutin. Nah, bisa kita simpulkan bahwa inherent risk-nya di 1754 dan nilai probabilitasnya 80%. Dan skala dampaknya itu 5, dan yaitu sangat signifikan, dan skala probabilitasnya D, yaitu sering. Berarti exposure risikonya yaitu 1403, dan level risikonya di D5, yaitu ekstrim. Nah, selanjutnya risk assessment evaluasi. Di risk assessment evaluasi ini dengan case yang sama, bisa kita simpulkan bahwa expected risk-nya yaitu nilai dampaknya 1754, nilai probabilitasnya 50%, skala dampaknya 5, yaitu sangat signifikan, dan skala probabilitasnya adalah C, yaitu bisa terjadi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa exposure risikonya 877, dan level risikonya yaitu C5, yaitu ekstrim. Oke, baik, selanjutnya adalah risk treatment atau penanganan resiko, di mana di sini kita akan mengisi sebuah penanganan apa saja yang sudah kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah resiko yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Di sini peristiwa resiko yang kita buat adalah sistem down saat pengisian KRS dengan ada beberapa penanganan yang sudah dijadwalkan. Yang pertama itu ada penanganannya menjadwalkan maintenance sebelum masa KRS dengan biaya penanganan resiko sebesar 2 juta dan timeline 3 bulan. Kemudian yang kedua meningkatkan bandwidth server, itu dengan biaya penanganan 2 juta dan dengan timeline 3 bulan juga. Kemudian yang terakhir adalah penanganan meningkatkan kapasitas server untuk menurunkan dampak dengan penanganan resiko biayanya 5 juta dengan timeline 3 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia tentang monitoring and review. Oke, selanjutnya setelah dari risk treatment dilakukan itu, di sini realisasi resiko tuh untuk memastikan bahwa penanganannya itu berjalan sesuai rencananya. Misalnya di sini ada dari sistem down KRS. Kalau misalnya diklik itu tuh di sini akan ada realisasi penanganan yang udah kita input tadi seperti ini. Kan di sini ada 3 dari meningkatkan kapasitas. Di sini realisasinya kita bisa memilih ada progresnya, itu bisa kita centang progresnya berapa persen, terus untuk biayanya berapa persen. Kemudian dia tuh termasuk dari statusnya itu tuh udah selesai ataupun sedang berjalan. Kemudian di sini kita juga akan menginput penjelasan dari status realisasinya itu. Nah, kemudian di sini dari selesai dari kita melakukan penanganannya itu ada tersisa beberapa resiko. Di sini residual risk seperti skala dampaknya tuh masih 4, signifikan dengan nilai probabilitas yang sudah turun menjadi 20%, sehingga skala probabilitasnya tuh sudah menjadi sangat jarang. Nah, dengan exposure resikonya juga 350, kemudian level resikonya tuh tinggi. Kemudian kita bisa masuk
ke halaman dashboard. Oke, baik. Berikut untuk dalam halaman dashboard dari Menris ini, kita kan tadi sudah mengisi beberapa penanganan dan juga resiko-resiko dari hal-hal yang mungkin terjadi dari suatu perusahaan itu. Nah, di sini kita kan tadi sudah menginput seperti pada satu ini, pada inherent risk bagian E5, itu saat kita menginput awal inherent risk. Kemudian pada bagian input 2 tuh expected risk-nya, dia sudah turun menjadi D5. Dan pada saat residual risk, yaitu realisasi penanganan terakhir, itu tuh ada di bagian A4. Yang mana itu tinggi dan sangat jarang. Kemudian di sini juga ada beberapa grafik tingkatan resiko seperti inherent risk ini di merah, kemudian expected risk, kemudian residual risk-nya juga. Kemudian di sini ada grafik pengendalian resikonya. Untuk cakupannya itu cukup efektif untuk pengendalian resiko. Dan progresnya itu ada di poin 86,67. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi demo aplikasi dari Menris ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.